Halo teman-teman semua, pada episode kali ini pembahasan kita yaitu materi free chart, yaitu software drafting chart 3D yang bersifat free. Dan submateri yang akan saya bahas yaitu seputar membuat objek 2 dimensi menjadi objek 3 dimensi dengan konsep extrude dan revolve. Untuk lebih jelasnya, mari kita menuju 3D view. Inilah tampilan dari FreeChat ya. Pada saat dibuka ya pertama kali tampilannya seperti ini. Di sini ada pilihan start a new project-nya, di sini ada part design ya. Getting started itu langsung memulai tanpa memilih apakah dia mau part design ya. Part design itu jadi desain-desain yang berkaitan dengan objek-objek dasar. Misalnya bagaimana membuat lingkaran, membuat rectangle, tetapi nanti dijadikan objek 3 dimensi ya, dengan istilahnya extrude lah ya, seperti itu. Nanti juga bagaimana di chamfer, bagaimana di fillet, terus revolve dan lainnya. Ada juga yang kedua yaitu arsitektur desain ya. Arsitektur desain ini untuk kegunaannya ya untuk arsitek ya, untuk arsitek ya, desain arsitek di sini. Juga ada ship design ya. Ship design ini untuk mendesain yang berkaitan dengan kapal ya. Ya, kapal laut. Yaitu work with meshes. Work with meshes ini maksudnya objek-objek dasar dari 3 dimensi, misalnya kub, terus lagi misalnya silinder dan seterusnya, seperti itu ya. Nah, yang sekarang akan kita bahas yaitu dengan part design ya. Part design. Kita klik part design ya. Nah, ini tampilan dasar dari part design. Nah, di sininya langsung part design ya di sini. Ya. Kita perhatikan yang harus diperhatikan pada areanya itu ada area kerja atau 3D view di sini ya. Sini. Terus juga ada sudut pandang ya. Ada sudut pandang. Di sini ada isometric view, terus ada front view ya. Ini beda-beda. Nah, nanti baru lihat kalau udah ada objeknya ya. Nah, untuk memulainya yang harus dibuat ini kan tidak aktif. Nah, nggak mungkin ya, nggak mungkin. Jadi kita harus buat dulu objek 2 dimensi dulu. Nah, caranya create sketch ya. Create sketch ini pilihannya bebas, mau yang XY plane, XZ plane atau YZ plane itu nggak masalah, apa aja bebas, langsung aja oke. Ya, pasti dasarnya ini seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat objek 2 dimensi ya. Ini tadinya kan tidak berwarna merah seperti ini ya, abu-abu. Sekarang ini berarti menandakan ini udah aktif ya, karena udah warna merah, tinggal diklik ini. Nah, ini objek-objek 2 dimensi sudah ada di sini ya. Kita buat misalnya dulu kita membuat rectangle ya. Di sini kita buat rectangle. Nah, seperti ini. Ya. Kondisi seperti ini mencerminkan bahwa kondisinya ini masih terputus-putus, garis yang satu dengan yang lainnya ini belum menyatu. Nah, untuk disatukan agar nantinya bisa di-extrude, yaitu langkah berikutnya yaitu dengan klik ini. Ya. Close the editing of the sketch, atau istilahnya kalau dalam AutoCAD itu istilahnya yaitu region ya. Di region dulu. Nah, ini udah menyatu. Ya, kalau udah hijau-hijau begini udah menyatu. Dia udah jadi kesatuan utuh ya di sini. Nah, ini udah menyatu. Nah, kalau sudah seperti ini, maka langkah berikutnya yaitu apa? Bebas di sini. Apakah saya akan melakukan extrude ya? Extrude misalnya saya klik ini. Ini extrude ya. Select sketch. Ini pad select sketch. Istilahnya kalau dalam AutoCAD extrude, kita klik aja ini. Nah, di sini dipilih lengthnya, length tertinggi itu ketinggiannya berapa ya? Ketinggiannya di sini berapa? Misalnya saya bikin 30 saja ya. Oke. Nah, ini dia. Nah, ya sudah seperti ini. Ini namanya objek 2 dimensi menjadi extrude ya. Tadi menggunakan ini pad a selected sketch ya, seperti itu. Jadi pada FreeChat ini
tidak ada istilah menuliskan teks ya, memasukkan teks, tapi langsung disesuaikan dengan ukuran apapun itu langsung pada simbol-simbol, ada icon-iconnya, maaf, icon-iconnya yang ada di sini ya. Seperti itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita akan buat lagi ya. Sketch-sketchnya lagi kita buat. Di sini sekarang saya mau membuat lingkaran misalnya. Lingkaran luar di sini. Terus saya buat lagi ada lingkaran dalam misalnya. Kalau supaya pas di tengahnya, nah ini pas kuning seperti ini, tarik begini. Ini pas sama tengahnya berarti ya. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang langkah berikutnya sama ya. Ini kita blok begini, langsung di region istilahnya ya. Istilah mudahnya kita region dulu, kita gabungkan. Nah, sudah digabung seperti ini ya. Objek ini kita sudah pilih. Nah, tinggal diklik-klik aja. Ini saat pertama kalau untuk dua-duanya ini diklik, dengan kedua kalinya dengan kontrol klik ya. Gini, langsung pocket. Nah, ini ada tanda sini, please create a sketch or 2D objects first ya, kan udah. Nah, kenapa? Karena kita belum extrude. Kita extrude sini. Oke. Kita pilih di sini yang pertama, oke, langsung. Ini kelihatan bolong ya. Kita lihat. Nah, ya. Jadi bolong. Itu fungsi pocket ya. Jadi membolongkan lingkaran tengahnya, tapi dengan syarat harus ada 2 lingkaran ya. Bukan harus lingkaran, otak pun nggak masalah ya. Kemudian kita klik pocket lagi seperti ini. Please create a sketch yang biasa, oke ya, seperti ini. Lalu kita extrude. Nah, ini pilih mana saja bebas ya. Saya selalu pilih yang paling bawah. Nah, udah terjadi ini, ada kelihatan sekali. Nah, ya. Tuh. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini jadi bolong semua tengahnya ya. Jadi tidak selamanya harus lingkaran dengan lingkaran, bisa juga rectangle dengan lingkaran, atau mungkin bisa juga dibuat rectangle dengan rectangle, bebas ya. Jadi tidak ada harus lingkaran dengan lingkaran, objek-objek tertentu bebas. Nah, sekarang kita sudah buat objek-objek begini ya. Nah, sekarang langkah berikutnya yaitu pengertiannya tentang chamfer ya, seperti apa, fillet seperti apa. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini langsung kita klik salah satu aja. Nah, sudutnya, bukan sudutnya, sisinya seperti ini ya, space-nya ya. Langsung dia menunjukkan apa yang mau dilakukan, fillet, chamfer atau draft ya. Misalnya saya mau lakukan fillet dulu. Nah, ini udah kelihatan, langsung bentuk dia. Tinggal kita tentukan radiusnya berapa. Ya, biasa kalau fillet berarti dia lebih rounded ya, meronded ya di sini. Saya bikin misalnya 5. Nah, kelihatan sekali. Oke. Ya. Terus kita space lagi. Kalau untuk kita bagian samping misalnya di sini kita chamfer. Nah, ini jadi kurang bagus ya. Kurang elegan, kita cancel aja. Kita ambil bagian belakang. Button. Misalnya ini buttonnya. Nah, ya. Kita chamfer. Nah, ini baru nanti bawahnya kita kelihatan. Misalnya saya bikin 10. Nah, seperti ini. Oke. Kita simetrik. Nah, kelihatan di sini. Nah, kelihatan sekali seperti ini ya, bentuknya sudah berubah ya. Jadi fillet itu lebih merondit objek, sedangkan kalau chamfer menekuk ya, menekuk objek tanpa rounded seperti itu ya. Berikutnya yaitu draft ya, seperti apa draft. Untuk lebih ininya kita buat aja objek baru, create sketch biasa, sudut pandang bebas ya. Oke, kita buat ini sini misalnya ya, seperti ini, extrude. Oke, nah sekarang region dulu, maaf, extrude. Oke, 30. Sip.
Nah ya, seperti ini. Oke, sekarang langkahnya bagaimana draft? Ya, draft itu kan kayak mengiris ya, mengiris atau memotong. Kita ambil dua, space 1, yang space 2-nya di sini. Dengan kontrol ya, kontrol klik. Nah, seperti ini. Yang pertama klik, yang pertama klik, yang kedua kontrol klik untuk space yang berikutnya. Setelah itu draft. Sudah gitu kita bikin misalnya 5. Ini sudah motong nih sebenarnya, udah miring segini ya, tapi kurang kelihatan jelas. Kita bikin aja misalnya 5. Nah ya kan, 10 lah. Nah 15 supaya lebih jelas tuh ya, memotong deh seperti itu. Jangan lupa natural plane dan full directionnya ya kita isi 00 aja, yang penting diisi aja ini. Di sini ini kalau mau dibikin ini 25, nah seperti itu, lebih curam ya. Oke, jadi objek itu draft ya, konsepnya seperti itu. Jadi pertama tentukan space pertama dan space berikutnya. Ini baru saja, file new, cancel aja supaya jelas ya, file new ya. Sini kita buat create edge. Oke, create sketch sudah, kita buat sini supaya lebih jelas. Nah ini kan kosong, ada objek. Oke, setelah itu biasa region extrude. Oke ya. Ya, oke, sekarang kita pilih ini objek, nah mirror misalnya. Nah ini ya, mirror. Jadi membentuk di sisi kiri dan kanan ya, seimbang ya ukurannya. Misalnya kalau saya bikin lagi horizontal axis, nah horizontal axis di sini. Jadi ketebalan sisinya itu tergantung dari besaran. Nah, besaran dari ininya lebih besar ini lebih panjang, maksudnya lebih panjang atau lebih lebar ya, maka di sininya lebih kecil. Oke, itu tadi tentang mirrored ya. Sekarang saya cancel aja ini. Nah, sekarang langkah yang berikutnya apa lagi? Ini linear pattern. Linear pattern seperti apa? Kita perhatikan di sini. Sudah kita pilih seperti ini. Linear pattern ini jarak ya, seperti konsepnya sebenarnya sama juga seperti mirrored juga ya, cuman ini ada lengthnya, ada jaraknya di sini. Kalau terlalu jauh ya kita bikin 10 misalnya. Nah ini 19 misalnya, atau 20 misalnya. Nah ya ada jarak, bukan jarak. Jadi yang keduanya ini, objek keduanya ini itu sebesar panjang ini 20 gitu, misalnya 10. Nah, dia 10 ya, seperti itu. Ya, jadi itu bedanya. Kalau tadi tidak ditentukan lebarnya objek tadi, kalau ini ditentukan. Sama juga directionnya berdasarkan sumbu bukan sumbu, horizontal sketch. Iya sumbu sih ya, horizontal sketch ya, berarti dia horizontal ya. Sedangkan yang satunya vertical sketch. Nah, seperti ini. Nah ya, beda itu aja. Kalau ini length, ketebalan dari sisi kiri sisi kanan ya, seperti itu ya. Linear pattern parameter saya cancel aja di sini. Sekarang apalagi berikutnya kita lihat di sini polar pattern. Polar pattern ini kayak apa ya, kayak kayak ada lagi, jadi ada sudut angle-nya di sini, berapa yang kita mau ini, kayak sudut putar di sini, misalnya 45. Nah seperti ini ya, misalnya 180 lah. Nah seperti ini, jadi kayak bergerak gitu ke ininya sendiri. Nah sketch axis-nya misalnya 90. Nah seperti ini ya, berputar sesuai seleksi reference-nya di sini. Cuma di sini reference-nya juga kita nggak kasih tahu ya, cuma dikasih ujungnya 90 aja apa angle-nya. Jadi bentuknya seperti ini, 45 misalnya. Nah seperti ini. Jadi membentuk atau normal sketch axis ya. Jadi nanti dari sudutnya ini bisa beda-beda, 75 misalnya ya, seperti ini. Jadi apa sih membuat
polar pattern ya, dimana nantinya itu berdasarkan angle, itu aja sih. Nah, yang berikutnya terakhir yaitu bagaimana kita membuat objek dari revolve ya. Biasa kita sketnya dulu ya, seperti ini. Sekarang kita buat ini. Ya, nah, di sini langsung dari objek ini kita satukan region dulu. Nah, di sini revolution atau revolve ya. Jadi dia akan membentuk suatu putaran objek berdasarkan sumbu X atau sumbu Y. Nantinya itu akan menjadi objek 3 dimensi yang sifatnya itu menggulung ya, kayak membulat begitu. Menggulung lah, bukan membulat tapi menggulung ya, seperti ini. Kita coba. Nah, seperti ini. Ini misalnya saya bikin 360. Kita lihat di sini. Nah, sudutnya berapa, misalnya 180. Nah, seperti ini separohnya ya. Ini 90 ya, seperti ini. Ini kalau kita lihat dari vertical axis ya. Vertical axis di sini, sketch axis. Nah, bagaimana dengan yang horizontal? Beda lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi tergantung dari sumbunya juga. Misalnya 180. Nah, seperti ini. Itu tentang revolution parameter. Tunggu episode berikutnya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share. Dan bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.